Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6402 Provokasi Song Yun. Dari perspektif saat ini, hal itu tampaknya bukan suatu kebetulan. Alasan mengapa Chu Feng berkata demikian adalah karena dia sempat berbincang dengan Bai Yun King dalam perjalanan ke sini. Setelah mengetahui bahwa Bai Yun King menerima warisan Ouyang Kongyu dan menguburkan Ouyang Kongyu, dia telah berlatih dalam pengasingan, berusaha menyatukan warisannya semaksimal mungkin, tetapi dari aura yang dipancarkannya sekarang, dapat dilihat bahwa dia belum menyelesaikan penyatuan tersebut. Alasan dia berlari ke sini saat ini adalah karena setelah makam kuno itu dibuka, dia punya firasat aneh, seolah-olah dia telah dipanggil. Itulah mengapa saya memutuskan untuk datang ke sini. Semakin dekat ia ke makam kuno itu, semakin kuat panggilannya. Panggilan ini datang dari makam suci jarum medis, tempat ia mewarisi warisan tersebut sebelumnya. Tetapi jika hanya Bai Yun King sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan Yuan Yanri dan Wang Qiang memiliki perasaan yang sama, meskipun tidak sekuat Bai Yun King, dan ekspresi mereka berbeda. Tetapi pada kenyataannya, mereka semua tertarik langsung ke sana. Chu Feng, makam kuno ini, bukankah dia datang untukmu? Tanya Egi. Saat ini, 7 bintang dalam konjungsi semuanya terkait dengan teman-teman Chu Feng, tetapi kepemimpinan masalah ini masih perlu diselesaikan oleh Chu Feng. Dilihat dari manapun, tampaknya itu sudah direncanakan. Kalau dia mau jemput aku, berarti aku sudah di sini. Dengan kekuatan pemilik tempat ini, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tidak perlu bertele-tele. Chu Feng merasa masalahnya tidak sesederhana itu. Mungkin pemilik tempat ini menyukaimu dan ingin mewariskan warisan yang kuat kepadamu, tapi dia ingin kau lulus ujian? Menggunakan teman-temanmu untuk menguji karaktermu adalah bagian dari ujian. Bagaimana menurutmu tentang analisis ratu ini? Tanya Egi sambil tersenyum. Kalau begitu, aku berharap apa yang diinginkan ratu akan menjadi kenyataan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Menurut Egi, makam kuno itu hal yang baik. Siapa yang tidak ingin lebih banyak hal baik terjadi? Namun makam kuno itu memberi orang perasaan bahaya dan aneh sejak awal. Meskipun Chu Feng berharap sesuatu yang baik akan terjadi, dia selalu merasa bahwa hal-hal di sini tidak akan sesederhana itu. Tidak banyak orang yang datang dari klan ikan Xianhai. Selain orang tua dan kakek Xiao Yuer, mereka yang datang juga adalah para tetua elit klan ikan Xianhai. Saat ini, meskipun Xiao Yuer dan Xianhai Xiaoyu telah berhasil mewarisi warisan, keduanya masih memiliki tanda-tanda jimat. Xiao Yuer memilikinya di pergelangan tangan kanan, sementara Xianhai Xiaoyu memilikinya di pergelangan tangan kiri. Mereka tidak tahu apa itu dan sangat khawatir. Akan tetapi, sebelum mereka dapat mengetahui tanda jimat itu, sebuah cahaya terang bersinar di langit yang jauh. Lalu, sekelompok besar orang muncul dari jauh. Berkibarnya bendera perang klan surgawi Huangfu membuat para tetua klan ikan Xianhai tiba-tiba gelisah. Kakak laki-laki? Namun tak lama kemudian, Xiao Yuer dengan penuh semangat terbang ke udara dan terbang menuju pasukan besar di kejauhan. Xianhai Xiaoyu mengikutinya dari dekat. Melihat ini,
Orang tua Xiao Yu'er dan yang lainnya menghela napas lega dan mengikuti. Karena mereka semua menemukan Chu Feng, tidak hanya Chu Feng, tetapi juga wajah-wajah familiar seperti Wang Qiang dan Yuan Yanri. "Kakak, kenapa kamu ada di sini?" Xiao Yu'er mendekati Chu Feng, dan wajahnya yang nyaris sempurna dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tersamar. Jelas mereka belum berpisah terlalu lama, tetapi rasanya seperti sudah lama tidak bertemu. Tapi sebelum Chu Feng bisa menjawab, Song Yun berjalan keluar dari samping Chu Feng dan berkata kepada Xiao Yu'er, "Xianhai Yu'er, kita akhirnya bertemu." "Kau mengenaliku?" Xiao Yu'er menatap Song Yun dan tidak merasa pernah melihat orang ini sebelumnya. "Namaku Song Yun. Ini mungkin pertama kalinya kita bertemu, tapi aku sudah lama mengenalmu. Kau adalah kesayangan kakakku, Chu Feng. Dia rela mempertaruhkan nyawanya untukmu. Entah berapa banyak wanita yang iri padamu. Tapi kamu memang sangat cantik, tidak heran kakak Chu Feng menyukaimu." Song Yun tersenyum, tetapi ada makna tersembunyi dalam senyumnya dan kata-katanya penuh dengan makna tersembunyi. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi, karena nada bicara Song Yun agak provokatif. Oleh karena itu, kecuali orang-orang dari klan ikan Xianhai yang sedikit tidak senang, semua orang menyaksikan kesenangan itu dan memusatkan perhatian mereka pada Song Yun dan Xiao Yu'er, dua wanita cantik yang menakjubkan. Bahkan Chu Feng diabaikan. Mereka semua mendengar sesuatu yang berbeda. Terutama Huang Fuzhantian, dia mengeluarkan segenggam biji melon dari suatu tempat dan memakannya sambil menonton. Yang lebih keterlaluan lagi adalah Wang Qiang. Ketika dia melihat biji melon, dia mengulurkan tangannya. "Ayo, ayo, makanlah." Huang Fuzhantian cukup murah hati dan langsung menyerahkan tas Qian Kun kepada Wang Qiang yang penuh dengan biji melon. Pada saat yang sama, kegembiraan Xiao Yu'er saat melihat Chu Feng mendingin drastis karena kata-kata Song Yun, tetapi dia masih bertanya dengan sopan sambil tersenyum, "Mengapa saya tidak mengerti apa yang dikatakan saudari ini?" "Tidakkah kamu mengerti? Dulu aku dari sekte penjara," kata Song Yun. "Sekte penjara?" Mendengar ini, Xiao Yu'er langsung menunjukkan permusuhan di wajahnya. Namun Song Yun menambahkan, "Tapi itu dulu. Aku bukan lagi anggota sekte penjara. Lagi pula, aku bukan musuhmu. Saat kau ditangkap oleh sekte penjara, akulah yang memberitahu saudara Chu Feng lokasimu. Jadi, kamu berutang sedikit padaku. Tapi aku tidak butuh balasanmu. Aku hanya merasa bahwa saudara Chu Feng bersedia mengorbankan nyawanya untukmu." Song Yun berkata sambil tersenyum, lalu menatap Chu Feng lagi. "Saudara Chu Feng, apakah saudari Ziling pernah melihat saudari Yu'er yang cantik, manis, dan menyenangkan ini? Aku penasaran apakah saudari Ziling akan cemburu jika dia tahu betapa kamu menyayangi saudari Yu'er. Adikku Ziling tidak pelit, jadi jangan khawatirkan dia." Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yu'er, "Song Yun juga adikku. Dia cuma suka bercanda. Jangan terlalu dipikirkan." "Kenapa harus banyak berpikir? Kakak benar-benar menyayangiku." Xiao Yu'er tersenyum manis. Saat berhadapan dengan Chu Feng, ia seolah melupakan semua kekhawatirannya. Namun,
Ia juga bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, bagaimana kau menemukan tempat ini?" "Ya, Chu Feng, kamu tidak pergi? Kenapa kamu kembali dan membawa begitu banyak orang?" Xian Hai Xiaoyu juga bertanya. Itu cerita yang panjang. Setelah itu, Chu Feng menceritakan kepada orang-orang dari klan ikan Xian Hai mengapa dia datang ke makam kuno dan pengalamannya setelah tiba di makam kuno, termasuk bahwa mereka semua berada di jalan buntu dan hanya 7 bintang berturut-turut yang bisa memecahkannya. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi, Xian Hai Xiaoyu tidak terlalu peduli dengan situasi mereka saat ini. Sebaliknya, ia memandang klan Dewa Roh di belakang Chu Feng dan berkata, "Ya Tuhan, begitu banyak master roh alam naga langit di sini untuk membantumu?" Beruntung. Chu Feng tersenyum tipis. "Kakak, bisakah kamu merasakan lokasi bintang kelima sekarang?" Tanya Xiao Yuer. "Aku sudah merasakannya," kata Chu Feng. "Lalu kapan kita berangkat?" Tanya Xiao Yuer. Sekarang, setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya segera berangkat. Dalam perjalanan, Chu Feng juga mengetahui bahwa Xiao Yuer dan Xian Hai Xiaoyu telah mendapatkan banyak hal setelah kembali ke tanah leluhur mereka. Tetapi kemudian, mereka berdua merasakan perasaan aneh di tubuh mereka. Singkatnya, mereka juga dipanggil oleh makam Dewa Suci pengendali laut. Dan kultivasi saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.